Apa yang terjadi? Tengah malam begini. Main film horor ya? Alis mata kedua anak ini, kok mirip sekali denganku? Jangan-jangan. Tidak mungkin salah, hitung waktunya, pasti anakku. Sangat mirip denganku, dan yang berhubungan denganku. Hanya wanita itu, Bai Qianqian. Ternyata malam itu setahun lalu, dia hamil, tapi... Siapa yang mengirim anak-anak ini ke sini? Bai Qianqian. Apakah kamu lebih memilih melahirkan anak daripada menemuiku? Halo. Beli susu formula untuk bayi, yang bagus. Oh ya, belikan juga baju bayi. Oke, bos. Kamu punya anak? Jangan tanya dulu, bantu aku cari tahu, malam ini. Kenapa rumahku mati lampu? Besok datang ke rumahku. Bantu aku dan anak-anak tes DNA. Mencerti. Bai Qianqian, kamu menyerah padaku. Dengan anak? Ayah, kamu yakin Mama ada di dalam? Yakin. 6 tahun, tidak ada satu telepon pun, padahal. Adalah pewaris keluarga terkaya, tapi berbohong padaku bilang keluarganya biasa saja. Bai Qianqian, kamu memang hebat. Cepat lihat, itu bukan putra tertua keluarga Lu yang diusir? Lu Yunfan. Kamu kesini untuk apa? Kamu bilang, kenapa aku tidak boleh ke sini? Lu Yunfan, sikapmu bagaimana sih? Kamu masih mengira diri sendiri adalah putra tertua keluarga Lu? Sekarang putra tertua keluarga Lu hanya Yunhao kita. Kamu pergi ke tempat yang sejuk. Jangan-jangan di luar tidak bisa bertahan. Sekarang, datang ke sini memohon Yunhao kita untuk kembali ke keluarga Lu. Kamu juga tidak lihat, pantas tidak pantas. Keluarga Lu sekarang bukan keluarga Lu 6 tahun lalu. Yunhao tidak mungkin mengizinkanmu kembali ke keluarga Lu. Tapi, kalau kamu di depan semua orang, menjilat sepatuku sampai bersih, aku bisa pertimbangkan. Membicarakanmu baik-baik. Tadi ada anjing menggonggong ya? Kamu bilang siapa anjing? Aku tidak tahu, siapa yang menjawab ialah. Kamu. Cukup, Lu Yunfan. Kamu adalah si imut yang diusir keluarga Lu. Kamu berani datang ke sini hari ini, aku beritahu, hari ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Bai. Jangan memalukan di sini. Cepat bawa si imutmu. Pergi dari sini. Kenapa jalan hari ini tidak rata? Aku tahu, karena otak orang-orang ini berlubang. Kamu si imut, berani menghinaku. Hari ini aku akan menggantikan ayahmu. Memberimu pelajaran. Sopan santun untuk orang yang sopan. Kamu pantas? Kenapa aku tidak pantas? Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri tahu. Apa yang kulakukan? Kalau bukan karena dulu kakek mengusirmu dari keluarga Lu, bukan keluarga Lu. Sudah kau coreng kamu di luar. Melahirkan si imut ini, kamu punya hak apa? Untuk menanyai aku? Ternyata ada satu lagi si imut. Lu Yunfan, kamu tidak memikirkan. Anak ini, bagaimana nanti mempengaruhi psikologinya? Bagaimana ini? Siapa yang tidak tahu, putra tertua keluarga Lu ini waktu muda. Wah, gila juga yang mainnya di luar. Entah berapa cewek yang jembat. Sekarang tiba-tiba ada anak gitu aja. Kayaknya bahkan siapa ibunya aja nggak tahu. Sekarang datang ke sini. Kurasa cuma cari ibunya. Menurutku, mereka cuma mau numpang makan aja. Emangnya mereka pikir, siapa aja bisa masuk sini? Nganggap satpam keluarga Lu itu bodoh ya? Yunhao, pendidikan keluarga Lu harus ditingkatkan nih. Satpam, ngapain ayah kalian? Ada yang buat onar nih. Cepat usir mereka keluar. Pak, silakan keluar. Berani-beraninya ganggu papaku. Kalian jahat semua. Nanti kalau mamaku datang, dia pasti nggak bakal biarin kalian. Ngapain ribut sama si imut-imut ini? Sama si imut-imut ini juga, usir aja langsung. Kamu terus-terusan bilang, si imut. Lu Yunhao, udah lama aku nahan emosi. Apa yang dulu kamu lakukan, aku nggak pernah hitung. Tapi kalau berani lagi omongin anakku, aku bikin kamu menyesal. Berani ganggu papaku? Kalian silaka. Lu Yunfan. Lu Yunfan? Kok dia di sini? Udah cukup. Semua berhenti. Lu Yunfan, kamu berbuat onar virginity. Pesta ulang tahun Nyonya Bai, kayaknya kurang tepat deh. Emangnya urusanmu?
Lu Yunfan, kamu bicara sama Tuan Shen gimana sih? Emangnya kamu Piker? Kamu masih jadi anak sulung keluarga lu yang dulu. Yang sejajar dengan Tuan Shen? Dulu sih. Kamu masih bisa dibandingin sama Tuan Shen. Sekarang, buat ngelap sepatu Tuan Shen aja. Kamu nggak layak. Sekarang Tuan Shen sangat dihargai Nyonya Bai. Dia sebentar lagi mau bertunangan dengan Nona Bai. Siapa? Baik Kian. I am Camel. Nama Nona Bai. Bisa sembarangan kamu sebut? Coba lihat diri sendiri dulu. Kamu tuh level apa? Udah cukup. Hari ini aku yang tanggung jawab urusan penerimaan tamu. Kalau sampai ada masalah di depan umum, bikin Nyonya Bai kecewa sama aku, rugi dong. Nggak boleh, aku nggak boleh biarin Lu Yunfan muncul di pesta keluarga Bai. Tuan Liu, hari ini kan pesta ulang tahun Nyonya Bai. Walaupun Yun Hao ada salah, di sini bukan tempatmu buat berbuat onar, Tuan Shen. Aku, diam. Tuan Lu, kalau nggak ada urusan, silakan pulang. Aku ada urusan. Aku mau ketemu Bai Kian. Aku cari Bai Kian. Kamu cari Nona Bai, jangan mempermalukan diri di sini. Kamu tidak lihat diri sendiri, berapa beratnya? Jangan bicara tentang mencari Nona Bai, bahkan ruang pesta hotel ini. Kamu tidak bisa masuk, benar? Ayah bawa aku terbang. Parenti. Tuan, bisakah kamu sedikit masuk akal? Kamu memaksa masuk seperti ini, membuat kami sulit. Lu Yunfan. Bisakah kamu berhenti mempermalukan keluarga Lu? Di sini banyak orang, cepat cari tempat yang sejuk. Lebih baik lihat, aku datang hari ini untuk mencari Bai Kian. Minta penjelasan. Bai Kian. Keluarga. Cukup Lu Yunfan. Jika kamu benar-benar ingin menghadiri pesta keluarga Bai, tidak masalah. Tapi, kamu bawa hadiah? Kalau mau masuk, tanpa hadiah. Tidak boleh. Hadiah apa? Lu Yunfan, mungkin kamu terlalu lama tidak menghadiri pesta level ini. Lupa aturannya, pesta ulang tahun Nyonya Bai. Ada aturan tidak tertulis, kursi diatur berdasarkan nilai hadiah. Minimal 1 juta, tidak ada batas maksimal. Jadi, Tuan Lu, berapa hadiah yang mau kamu berikan? Dari mana dia punya uang? Miskin sampai tidak bisa beli susu. Dia cuma datang untuk makan gratis. Pesta keluarga Bai. Bukan untuk orang seperti dia. Bawa anak lagi, lucu sekali. Cari ibu juga tidak seperti ini. Tuan Shen, kamu terlalu baik. Langsung panggil satpam, usir dia saja. Tuan Lu, jika kamu tidak bawa hadiah, lebih baik pulang. Nanti kalau diusir, tidak enak dilihat. Ada apa? Saya kepala rumah tangga Bai. Ada yang bisa saya bantu? Keluarga Bai punya aturan ini? Tuan, pesta keluarga kami. Memang ada aturan ini. Baik, tolong sampaikan ke Nyonya Tua. Jika memberinya seorang cucu perempuan, di meja mana dia harus duduk? Anak ini mirip sekali dengan Nona Kian waktu kecil. Persis sama. Jangan-jangan Lu Yunfan, apa maksudmu? Jangan-jangan anak liar ini ibunya adalah Nona Wan King atau Nona Kian? Aku benar-benar bingung, Lu Yunfan. Lihat dirimu sendiri. Kau pikir pantas untuk anak perempuan keluarga Bai? Anak ini, bagaimana mungkin anak mereka? Tuan Lu, mari kita ikuti prosedur tes. Keluarga Bai, sebagai keluarga terkaya di Jiangcheng, hanya percaya pada hasil. Dokter, ambil sampel. Aku akan melakukannya sendiri. Sikap ini mirip dengan Nona Kian. Sangat mirip. Anak liar dari mana? Sikap seperti ini, bagaimana mungkin? Anak Nona Bai, menurutku. Kau hanya ingin menikah dengan keluarga kaya, jadi menantu, gila ya? Sudah, Diana sudah diambil, kegilaanmu sudah cukup, pergi sana. Maaf, sebelum aku bertemu Nona Bai, aku tidak akan pergi. Pesawat Kian terlambat. Malam ini langsung pulang ke rumah tua, tidak akan datang ke sini. Lupakan saja niatmu. Dia tidak berani menemuiku, jadi bersembunyi, ya? Tuan Lu, tenanglah, laporan tes keluarga Bai. Hanya 15 menit sebelum laporan tes keluar. Jangan buat keributan di sini, setelah laporan tes keluar. Kami akan memutuskan, ini menyangkut identitas putri kecil keluarga Bai. Lebih baik tunggu sampai bertemu Nyonya Bai dulu. Tuan Shen, kamu tidak tahu, aku sangat mengenal kakakku. Anak ini pasti palsu. Kita tunggu saja hasilnya, lihat saja kelucuannya. Kita tunggu saja hasilnya, lihat saja kelucuannya. Ibu tidak datang, untung aku sudah siap. Suruh adik ke bandara menjemput ibu. Cepat bawa ibu ke sini. Baik, aku tunggu 15 menit. Tante, boleh aku elus kucingnya? Aku masih lajang loh, apakah aku terlihat tua? Panggil aku kakak,
baru boleh elus. Tante, boleh aku elus kakaknya? Ayo, elus saya. Sayang, turun. Lucu sekali. Kak Kian, akhirnya kamu datang. Aku kasih tahu, anak kecil ini lucu banget. Ibu, Nak, kamu salah orang, aku bukan ibumu. kamu ibuku cepat tadi kakak. Kirim pesan bilang ayah dan kakak sedang diganggu. Cepat bantu mereka. Ayahmu siapa? Lu Yunfan, ibu cepat. Benar-benar tidak ada waktu lagi. Ada gossip. Lu Yunfan, cepat pergi dari sini. Apa kamu harus menabrak tembok dulu baru sadar? 6 tahun lalu keluarga Lu mengusirmu, hari ini keluarga Bai yang mengusirmu. Hidupmu pasti penuh dengan rintangan. Penjahat besar, penjahat besar. Aku sudah berkali-kali memaafkanmu, kamu berani macam-macam denganku? Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Kamu seorang pria dewasa, ngapain ribut sama anak kecil? Berani-beraninya kamu menggangguku dan ibuku di wilayah keluargaku. Tapi baik kian-kian. Tuan Shen, anak ini mengaku sebagai anak Nona Bai, padahal Anda adalah Senengannya Nona Bai. Ini jelas-jelas menghina Anda. Meremy Kanmu. Lu Yunhao, aku ulangi sekali lagi. Xiao Qian bukan palsu. Dia adalah anak baik Qian Qian. Kalau kamu masih berani bicara sembarangan, aku tidak akan segan-segan. Lu Yunfan, kamu cari mati. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Bai. Kamu berbuat onar begini. Berarti tidak menghargai keluarga Bai dan Tuan Shen. Nanti kalau Nona Bai datang, kamu tunggu saja nasibmu. Tuan Lu, sebelum hasil tes keluar, aku tidak bisa memperlakukanmu sebagai tamu. Kalau kamu terus membuat keributan, jangan salahkan aku jika tidak segan-segan, Lu Yunfan. Kalau kamu masih terus mengganggu di pesta keluarga Bai, sebagai calon tuan rumah keluarga Bai, aku juga tidak bisa memberi sedikit pun toleransi padamu. Tuan Shen, kenapa buru-buru? Setelah hasil tes DNA keluar, apakah posisimu sebagai pemimpin keluarga Bai masih aman? Belum tentu. Lu Yunfan, Diam Kau. Kamu hanya anjing terlantar yang diusir keluarga Lu. Berani-beraninya menghina Tuan Shen. Nona Bai dan Tuan Shen, mereka pasangan serasi. Pertunangan mereka sudah fakta yang tak terbantahkan. Benar, sampah yang diusir keluarga Lu seperti kamu. Bawa-bawa anak kecil, kamu pikir bisa menggoyahkan. Posisi Tuan Shen? Sungguh lucu. Benar. Tuan Shen, cepat usir dia, ya. Usir dia, cepat usir dia. Usir dia, sepertinya keluarga Bai tidak bisa melindungimu lagi. Pengavau, usir dia. Ibu, dialah yang mengganggu ayah. Enam tahun, akhirnya aku bertemu lagi denganmu. Kamu mau bertunangan dengannya? Tidak mungkin. Selama ini kamu di mana? 6 tahun lalu sebenarnya. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Pak Lu, tolong jaga baik-baik anakmu sendiri. Pak Lu, Ayah, ibu tidak mengenalmu. kamu tidak ingat aku? Kenapa aku harus ingat kamu? Tidak mungkin. Aku akan coba buktikan. Tidak sakit, tidak gila, tidak ada tanda-tanda amnesia. Apakah kamu berpura-pura? Pak Lu, tolong perhatikan tingkah lakumu sendiri. Sudah punya anak, sekarang kamu bilang seperti ini? Lu Yunfan, kamu memang lucu. Nona Bai sudah bilang tidak mengenalmu. Jangan berbuat onar di sini, Lu Yunfan. Kamu benar-benar tidak menyerah sampai akhir, Nona Bai. Baru saja DNA gadis itu sudah diperiksa. Pak Lu, aku ingin tahu, berapa lama kalian berpacaran? Lebih dari setahun, setiap minggu kencan. Pak Lu, kemampuanmu berbohong. Sama sekali tidak profesional, Kak Kian. 6 tahun di luar negeri, selama itu. Hanya pulang sekali. Dengar itu? Nona Bai jelas tidak mungkin punya anak denganmu. Bahkan jika itu anak Kian, bagaimana bisa ada padamu? Meniraku, hasil DNA. Jangan ditunggu, cepat bawa 2 bocah imut ini. Pergi dari sini. Apa aku salah orang? Tapi wajah ini persis seperti yang kuingat. Kamu benar-benar tidak ingat aku? Pak Lu, aku hanya datang untuk acara ibuku.
Jika kamu terus menanyakan pertanyaan bodoh ini, maaf. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Mengenal atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Tunggu hasil tes DNA keluar, baru kita tahu. Lu Yunfan, jangan salahkan aku. Jangan memaksakan diri jadi badut, untung dulu kakek. Punya kesadaran diri, mengusirmu dari keluarga lu, kalau tidak. Muka keluarga lu sudah lama dipermalukan olehmu. Hasil tes sudah keluar. Lu Yunfan, laporan tes sudah sampai. Mulai sekarang, anjing terlantar seperti kamu. Dan 2 bocah imut ini akan jadi lelucon terbesar di Jiangcheng. Sangat konyol, Lu Yunfan 6 tahun lalu. Diusir dari keluarga Lu sudah jadi lelucon besar. Sekarang, akan jadi bahan tertawaan seluruh kota lagi. Nona Bai, jangan buang waktu dengannya. Cepat buka laporannya, biar dia menyerah. Kenapa? Kamu takut? Baiklah. Kalau kamu ingin melihat. Kamu. Aku beritahu kamu. Aku, Bai Qianqian, tidak mau terima ini. Waduh, Lu Yunfan, apa kamu masih mau memalukan diri di depan Nona Bai? Dasar badut. Tuan Lu, sepertinya Kak Qianqian juga tidak terlalu menyukaimu ya? Mama, kenapa kamu bisa seperti ini? Xiao Qian, tidak apa-apa. Kalau Mama tidak mau mengaku, maka kita cari jawabannya sendiri. Untung tadi aku diam-diam mencabut beberapa helai rambutnya. Dan kamu juga pergi dari sini. Kak Qianqian lihat. Mama, Ayahnya ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Jaga anak saja bisa hilang. Kak Qianqian, anak ini bagaimana? Rumahmu di mana? Mama, aku tidak tahu. Kamu tidak boleh memanggilku Mama lagi. Mama, aku tahu Mama. Sudahlah, Pak Bai, bawa dia pulang dulu. Baik. Tunggu sebentar. Xiao Shen di mana? Tidak tahu. Aku lupa dengan Xiao Shen. Jangan khawatir ayah, adik bilang dia mau pulang dengan Mama. Dia bilang ingin lihat rumah Mama, ada yang seru atau tidak. Baiklah. Ayo pergi. Qianqian sudah kembali. Anak ini siapa? Nak, kamu anak siapa? Kakak, aku anak Mama. Apa yang terjadi? Ini anak Lu Yunfan. Dulu kamu dikhianati Shen Yunfei, melahirkan Sisu. Kalau saja waktu itu aku tidak di luar negeri, tidak bisa pulang. Tidak bisa menjagamu. Anak ini, seumuran dengan Sisu. Jangan-jangan malam itu kamu juga bersama Lu Yunfan? Sudahlah, Mama. Aku lelah. Besok akan menghubungi ayahnya dan mengembalikannya. Nak, di rumah ada kakak perempuan. Tapi dia sedang tidur sekarang. Tunggu dia bangun. Biar dia main denganmu, ya? Baik, Lu Yunfan ini, meski dikenal sebagai playboy dan reputasinya buruk, tapi anaknya tidak bersalah. Kamu jaga dia baik-baik. Baik, Nyonya. Tuan Shen. Di luar, atas nama keluarga Bai, umumkan bahwa keluarga Bai dan keluarga Lu Yunfan tidak akan pernah berdamai. Dan kami akan menyingkirkannya sampai habis. Shen Yifei ini, pantas saja Qianqian tidak pernah memandangnya. Banyak akal. Biarkan saja. Dia kan ayahnya Sisu.
Kalau bukan karena Zisu, menantu seperti dia tidak pantas masuk ke keluarga Bai. Nenek, aku bangun. Jishu bangun. Zisu, ini adikmu. Kakak ini mirip dengan kakakku. Haruskah aku menyapa adik ini? Apa yang harus kukatakan pada kakak? Halo adik, aku kakakmu. Namaku Shenju. Siapa namamu? Halo kakak, namaku Lushen. Ayo kita main bersama. Odopo, Nok. Kenapa marah sekali? Lu Yunfan. Ini salahku terlalu baik. Kalau saja dulu, aku tidak mencoba membuat Yunfan berperilaku baik. Dengan menggunakan dua anak ini, seharusnya aku... Aku memberi obat pada Bai Qianqian. Awalnya malam ini, aku bisa mendapatkan Bai Qianqian. Membuatnya hamil dengan anakku, dan seluruh keluarga Bai akan menjadi milikku. Tidak menyangka, Lu Yunfan malah ikut campur. Tapi, untungnya aku punya cadangan. Di kartu ini ada 5 juta. Ambil saja. Tidak, aku tidak bisa. Suruh ambil ya ambil saja. Ayo, ambil ini. Dulu seharusnya langsung membunuh 2 anak itu. Kalau bukan karena kau terlalu baik, tidak akan ada masalah seperti sekarang. Ibu, sekarang harus bagaimana? Lu Yunfan sudah membawa 2 anak itu. Udah dateng nih, kalau begini terus, kita bakal ketahuan juga. Takut apa sih? Bai Qianqian itu. Sekarang gak bisa ketemu Lu Yunfan sama sekali. Nanti bentar lagi, kita bakal... Halo. Bos, katanya ibu kita diusir lagi sama grup Lu. Dasar buta, kalau bukan karena ibu yang urusin grup Lu, keluarga Lu udah bangkrut dari dulu. Ibu lu? Itu ibu gue. Ya ampun bos, ibu Lu ya ibu gue juga. Tapi kalau gitu, kerjasama antara grup Qianyuan kita sama grup Lu harusnya bisa dibatalkan dong? Bisa. Oh ya? Gimana progres investigasi yang gue suruh lakuin? Sudah beres, bos. Mereka ternyata punya hubungan darah. Laporan tes DNA versi digitalnya udah gue kirim ke email bos. Bos, akhirnya lu nemuin juga ibu dari 2 anak ini. Bener-bener ibu yang gagal tanggung jawab. Iya, betul ya. Bos, tunggu dulu. Dengerin dulu gue sampai selesai. Cepat. Ada yang nawar tinggi banget buat beli paten penelitian. Obat baru lu di bidang farmasi. Mau ketemu pembelinya? Sibuk. Bos, lu udah pensiun, sibuk apaan sih? Sibuk urus anak. Bos. Lu Yunfan. Lu mau apa? Kami dari organisasi Nirlaba yang didirikan oleh Bai dan beberapa perusahaan besar di Jiangcheng. Hari ini, kami lagi ada program cek kesehatan gratis buat anak-anak. Gak perlu. Silakan pulang. Kami punya pengacara dan dokter profesional. Lembaga khusus yang fokus layani anak-anak, Pak Lu. Gak ada alasan buat nolak kami kan? Oh, ternyata mau berniat jahat ke anak gue. Gue lagi sibuk. Gak ada waktu buat debat. Silakan pergi. Berdasarkan investigasi kami, Lu sekarang nganggur. Orang tua Lu juga. Kami udah tanya tetangga. Katanya ada anak kecil di rumah Lu, tapi gak pernah
Dilihat keluar. Tolong beri penjelasan yang masuk akal. Soalnya anaknya pemalu, gak suka keluar rumah. Mana ada anak yang betah di rumah aja? Tidak suka keluar rumah ya? Aku sekarang sangat curiga. Anak ini mungkin mengalami kekerasan. Begini saja. Kalian biarkan kami bertemu dengan anak itu. Di luar ada orang jahat yang mau menangkapmu, sembunyi dulu. Baik, Ayah. Maaf ya, anaknya tidak ada di rumah. Lu Yongfe, tadi kamu bilang Jia tidak suka keluar rumah, sekarang bilang tidak ada di rumah. Aku tahu. Setelah kamu diusir dari keluarga lu, kamu menyimpan dendam. Tapi jangan melampiaskan dendammu ke anak. Kami sangat khawatir dengan kondisi mental dan fisik anak ini. Mohon bekerja sama dengan kami. Kalau tidak apa? Kalian cuma organisasi sukarela. Mau masuk rumah paksa? Silakan pergi. Sudah kuduga kamu tidak akan mudah setuju. Kami tidak bisa, tapi polisi bisa. Tunang, selama kamu diselidiki, kami akan menitipkan anak ini. Kiski ko panti asuhan. Aku tahu kamu jago bertarung. Tapi kamu tidak bisa menghalangi tugas polisi. Kalau tidak, bisa masuk penjara. Serang. Bos Shen, kami tidak menemukan. Mana orangnya? Sudah kubilang. Tidak ada di rumah. Kamu sembunyikan di mana? Aku tidak menyembunyikan. Mereka pergi mencari ibunya. Tunanganmu. Apa? Dua anak haram itu pergi menemui Bai Qian. Kita pergi. Untung aku pintar, kalau tidak bisa ditangkap si jahat. Itu, Adik kecil, kenapa sendirian? Kamu mau ke perumahan mewah Jiangcheng buat apa? ayah sibuk melawan monster, aku mau cari ibu. Dah. Selamat tinggal, Paman. Wah, ini rumah ibu, cantik sekali. Ada anak kecil di sini? Mau apa ke sini? Anak kecil kok panik? Jangan-jangan lagi cari Nona? Semoga tidak seperti yang kukatakan. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ini drama apa lagi? Kakak, apakah kamu kakak dari ibuku? Kamu terlihat sangat cantik. Aku adalah ibu dari ibu. Aku tidak percaya, kamu terlihat seperti saudara perempuan ibuku. Gadis kecil ini, mulutnya sangat manis. Kian, ada apa lagi ini? Gadis ini mirip sekali dengan Sisu, ya? Apa yang kamu lakukan saat aku tidak di rumah tahun itu? Naonya. Dia datang untuk mencari Nona. Kepala rumah tangga baik, bawa dua anak ini untuk tes DNA, selesai. Lalu hubungi ayah mereka untuk menjemput mereka pulang. Baik. Ibu, aku pergi ke kantor dulu. Ayo, kita masuk. Lukian, kenapa kamu datang ke rumahku? Aku datang untuk bermain denganmu. Kalian berdua ternyata saling kenal. Iya, kami satu sekolah, bahkan satu kelas, Teman sekelas, Kalian hebat. Aku datang. Nyonya, Nona kecil dan anak ini mirip sekali. Kalau tidak tahu, bisa dikira mereka saudara kandung. Ibu, Nenek, Chen. Ibu, aku pulang, kangen nggak?
Dasar anak nakal, main keluar berhari-hari nggak pulang-pulang. Apa kamu sudah lupa sama ibumu? Aduh, ibu. Apa sih, ibu? Aku dengar. Lu Yunfan membawa 2 anak. Datang ke sini, itu mereka, mereka. Lucu banget. Tunggu, jangan-jangan kamu pulang karena 2 anak ini? Ya, ibu, kamu tahu kan. Aku sangat suka anak kecil. Kalau 2 anak ini, kakak nggak mau, Lu Yunfan juga nggak baik ke mereka. Bagaimana kalau nanti aku yang urus mereka? Sudah kuduga, kamu pulang karena anak-anak. Jangan buru-buru, urusan anak masih perlu dibahas. Sekarang, yang paling penting, tes DNA dulu untuk anak-anak. Oak, Chen, main dulu. Panggil dokternya. Baik. Shen Zisu cantik banget. Jangan-jangan ayah akan mengurangi warisanku karena ini. Lukian lucu banget, lucu banget. Penjeng cubit pepenya. Banyak teman, habis makan. Ayo kita main bersama. Wah, lapar. Ayo kita main. Baik. Naonya. Ambil sehelai rambut anak. Ya. Dokter, mencabut rambut itu sakit. Untuk menumbuhkan sehelai rambut lagi, butuh banyak nutrisi. Aku dan adik, sejak kecil sudah dibuang. Ayah setiap hari bekerja keras, memanggul batu bata, tapi tetap tidak bisa menghasilkan uang. Untuk membelikan kami makanan enak. Adik-adik sangat kasihan. Nanti, aku akan memberi mereka banyak mainan untuk dimainkan. Kakak hebat. Nak, tante punya uang. Kamu mau berapa? Tante bisa memberimu. Aku dan adik, masing-masing sehelai rambut. 200.000. Tidak masalah, tante sekarang akan menyuruh orang mengambil uang untukmu. Bagaimana? Tidak perlu tante. Aku punya kartu bank, transfer saja langsung. Ah, ini kartu bankmu? Ayah. Ini. Baik. Baik, sudah transfer. Tante, rambutku masih banyak. Mau beli lagi beberapa helai? Baik, nanti tante beli lagi. Untukmu. Harus diperiksa dengan jelas. Ya. Perjala. Halo, apakah bagian Kian ada? Apakah Anda sudah membuat janji? Tidak ada janji. Tolong beritahu dia, katakan. Seseorang bernama Lu Yunfan mencarinya. Jadi kamu Lu Yunfan. Bos Shen sudah memesan. Jangan sampai kamu mengganggu Nona Bai. Segera pergi, atau kami tidak akan segan-segan. Sat Pam. Apa sih kucing dan anjing ini pantas bertemu Nona Bai? Lu Yunfan, Tuan Shen, akan segera bertunangan dengan Nona Bai. Kamu berani berbuat onar di hadapan Tuan Shen. Sang Gemenche Chicken, aku tidak akan membiarkanmu naik. Yang mengganggu Nona Bai, bawa pergi. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bawa pergi. Emerlu ini benar-benar misterius. Sudah mencoba segala cara tapi tidak bisa menemukannya. Kalau tidak, tidak akan sampai meminta kakak Kian turun tangan. Tidak apa-apa, kalian sudah berusaha keras. Nanti, kita pergi ke grup Yan Yuan. Jah. Lu Yunfan, kenapa kamu di sini? Aku kasih tahu ya, sekarang aku sibuk banget sama kakak Kian, gak ada waktu buat kamu. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi. Hasil tesnya keluar, memang anakmu. Lu Yunfan, kamu demi bisa dekat dengan kakak Kian, sampai bikin laporan tes palsu, kamu benar-benar gak pilih cara ya. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa buat tes lagi. Aku yakin, setelah hasil tesnya keluar, kamu pasti akan kasih penjelasan yang masuk akal. Dan, baru hari ini aku tahu. Ternyata keluarga Bai dipimpin oleh orang marga Shen. Tuan Lu, aku mau kasih tahu. Pertama, aku nggak kenal kamu dan nggak mau kenal. Kedua, 6 tahun lalu, aku nggak pernah pacaran sama kamu. Baiklah, kalau Nona Bai sampai sekarang
Nggak mau mengaku, aku akan jemput anakku pulang. Nona Bai, ini diatur oleh Bos Shen. Jangan sampai aku lihat kamu lagi di grup Bai. Pergi. Kakak Kian-Kian kenapa? Aku pulang dulu sebentar. Bukannya janji mau cari Tuan Lu? Kakak Kian-Kian tunggu aku. Anak-anak, ayo coba anggur yang tante bawa. Enak nggak? Tante, kamu mau nggak aku suapin anggur? Xiaoqian mau suapin aku anggur? Tentu saja mau. Aku dan adik sejak kecil nggak punya mama. Papa kerja dari pagi sampai malam. Buat ngumpulin sampah. Tadi kamu bilang dia kerja batu bata? Baru selesai batu bata, langsung ngumpulin sampah. Aku dan adik sampai besar. Nggak pernah makan anggur, jadi aku mau cari uang. Buat beli hadiah buat papa. Kalau kamu suapin aku 1 anggur, mau minta berapa? 1 anggur 1.000. Oak. Manis banget. Sudah. Makasih tante. Selama ini, pasti mereka banyak susahnya. Tante sudah selesai, kalian main saja. Nyonya, Shen Yifei datang. Katanya dia tahu tentang Lu Yunfan. Dan 2 anak itu. Bagaimana pendapatmu? Suruh dia masuk. Baik, Nyonya. Ibu mertua, tentang Lu Yunfan. Dan 2 anak itu, aku sengaja melakukan investigasi. Ternyata selama ini, karena tidak menemukan wanita itu, dia melampiaskan semua kemarahan dan dendamnya pada 2 anak itu. Apa? Lu Yunfan? Dia berani menyiksa anak-anak? Aku bahkan bertanya langsung kepada kepala keluarga Lu Yunfan. Kekek Lu Yunfan. Dia bilang langsung padaku. Lu Yunfan sejak kecil pemarah, malas belajar. Suka berkelahi dengan orang lain. Dulu. Usia 7 tahun, dia diculik oleh pedagang manusia. Baru diselamatkan saat usia 11 tahun. Saat diselamatkan, badannya penuh darah. Tidak tahu apa yang dialaminya. Mungkinkah karena itu dia jadi pemarah? Sekarang punya anak, sengaja membuat anak-anak tidak makan enak. Minum tidak enak, melampiaskan dendam pada anak-anak. Kasihan sekali. Meski nasib Lu Yunfan sangat menyedihkan, para pedagang manusia itu pantas mati. Tapi, kalau dia melampiaskan dendamnya pada anak-anak, kita tidak boleh memaafkannya begitu saja. Apakah karena alasan ini 2 anak itu tidak ada di rumah? Panggil dokter pribadi keluarga. Periksa fisik dan mental 2 anak ini secara menyeluruh. Baik. Ibu mertua, 2 anak ini dalam kesulitan. Bagaimana kalau kita kirim ke panti asuhan? Agar mereka terlindungi. Tidak perlu. Di keluarga baik, mereka aman. Ibu mertua, 2 anak ini masih terlalu kecil. Kalau Lu Yunfan mengancam mereka, mereka pasti tidak berani melawan ayahnya. Kalau dia pakai ini sebagai alasan, lalu mengganggu Kian-Kian lagi. Bagaimana dengan Sisu? Sebelum semuanya jelas, aku tidak akan memberi kesempatan pada Lu Yunfan mendekati keluarga baik atau bertemu 2 anak ini. Aku dan Wan Qing yang akan menjaga mereka. Anak-anak ini. Lu Yunfan. Selama kamu tidak bisa masuk ke keluarga Bai, tidak ada penjelasan yang bisa diberikan. Semuanya tergantung ibu mertua. Aku akan bawa Sisu keluar untuk makan. Ayo, Sisu, ayah ajak kamu makan di luar. Ibu mertua, kami pergi dulu. Jishu, kamu anak baik, sering-sering manja sama ibu, biar ibu setuju ayah pergi ke keluarga Bai, ngerti? Ini semua salah baik Kian-Kian, wanita itu. Hanya kalau ada urusan baru izinkan aku ke keluarga Bai. Kalau tidak pergi ke keluarga Bai, singkirkan 2 anak kecil itu. Nanti bisa jadi masalah besar. Sisu dan 2 anak kecil itu. Mereka sama sekali tidak menghargaimu, ingin mencelakaimu, jangan. Terlalu akrab dengan mereka, mereka musuhmu, ingat ya. Kamu harus cari cara usir mereka, ayah mereka adalah orang yang tidak berguna. Kalau kamu lihat dia di rumah, ibu akan dalam bahaya. Jangan biarkan ibu bertemu dengannya, dengar? Aku bicara denganmu, kamu dengar tidak? Bisuja?
Kenapa ayah orang lain selalu menyayangi anaknya, tapi ayahku setiap kali berdua denganku selalu marah-marah. Aku tidak suka ayah lagi. Xiao Qian, kenapa kamu di sini? Kamu jalan sambil menunduk lagi, ayah sudah bilang berapa kali. Jalan harus di pinggir, lihat mobil, hati-hati, kamu. Kenapa tidak dengar kata ayah? Mau bikin ayah marah? Kamu tidak apa-apa? Paman maaf, aku tidak sengaja Namaku Shenshu. Shen Zhisu. Bukan Xiao Qian, salah. Gadis kecil ini kok. Mirip sekali dengan Xiao Qian. Jangan-jangan, Saudara tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Lain kali nyetir pelan-pelan, hati-hati. Maaf, lain kali pasti lebih hati-hati. Paman lengganmu terluka. Aduh ini, cepat, ayo, aku antar kalian ke rumah sakit. Zhishu. Zhisu bagaimana? Nyonya jangan khawatir, nona kecil hanya kaget. Tidak terluka, hanya sedikit demam, sekarang sedang diinfus. Semua ini berkat pria yang menyelamatkan nona kecil. Seorang pria. Zhisu sudah tidak apa-apa. Demamnya sudah turun. Cepat, bawa aku menemui penyelamat Zhisu. Dia akan menjadi orang penting bagi keluarga Bai. Di mana pria yang menyelamatkan Zhisu? Bos Bai, pria itu, kami tidak bertemu, dokter yang memberitahu kami. Cari dia secepat mungkin. Kami ingin berterima kasih langsung. Baik. Bos Bai, ada perintah lain? Tidak, lanjutkan saja. Baik. Bos, kenapa kau begitu nekat? Mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkan anak yang tidak kau kenal. Kenapa kau tidak berpikir panjang? Keselamatan itu nomor satu. Maksudku bos nomor satu. Oh ya bos, tentang yang kita bicarakan sebelumnya. Bagaimana dengan pertimbanganmu soal paten obat baru itu? Harganya cukup tinggi, kalau aku jadi kau. Sudah lama aku jual. Tidak tertarik. Wah, bos memang hebat, siapa yang menyangka? Ahli farmasi terkenal internasional, Mr. Lu. Ternyata adalah pria muda di sampingku ini. Bukan. Pria tampan muda. Tapi patennya begitu banyak. Sampai tidak terhitung, banyak paten memang senaknya. Benar juga, bos tidak kekurangan uang. Aku benci orang kaya. Ayah, nenek baik menyuruh kami bermain di rumah ibu. Beberapa hari lagi. Bisakah kau bawa mainan balokku dan adik besok? Bisa. Sepertinya Xiao Qian. Cukup senang di keluarga Bai, nenek baik. Sepertinya Nyonya Bai juga sangat baik pada mereka. Aku lega. Baik yang Kian mungkin tidak ingat aku. Tapi aku tidak ingin mengecewakan anak-anak. Ayah sudah menerima. Zhisu, kau pergi kemarin. Kenapa tidak bilang ke ayah? Pergi ke rumah sakit. Juga tidak menelepon ayah. Kau ingin membuat ayah marah? Zhisu biasanya anak yang baik. Kenapa di tanganmu dia kabur dari rumah? Hampir terjadi hal buruk. Aku butuh penjelasan. Mertua ini. Anak-anak juga suka memberontak di depan orang tua. Aku sebagai ayah juga bingung. Oh ya, mertua. Zhisu sangat terkejut kali ini. Bolehkah aku tinggal di sini beberapa hari untuk merawatnya? Qian khusus berpesan padaku. Apapun alasan yang digunakan Shen Fei, jangan biarkan dia tinggal di keluarga Bai. Tapi dia adalah ayah dari anak itu. Aku tidak mau. Aku benci kamu, aku paling benci kamu. Zhishu, kamu. Kamu pergi dari sini. Zhisu, ayo cepat ke sini bermain. Pergilah. Zhisu, ayahmu sangat menyebalkan. Ayahku tidak seperti ayahmu. Ayahku adalah orang paling tampan di dunia. Tidak. Kemarin ada seorang paman yang menyelamatkanku.
Dia lebih tampan dari ayahmu. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih tampan dari ayahku? Paman tampan itu sangat berani. Ayahku lebih kuat. Paman tampan itu adalah yang paling tampan di dunia. Aku ingin Mama menikah dengan paman tampan. Mama harus menikah dengan ayahku. Ayahku adalah orang paling tampan di dunia. Adik, kamu setuju kan? Ja. Chen, bagaimana menurutmu? Itu. Nanti kalau ketemu paman tampan Sisu, bandingkan dengan ayahnya Lushen dan Luqian. Baru tahu. Nyonya, Lu Yunfan datang. Dia mau apa? Tidak mau ketemu. Baik. Ayahku datang. Ayo, aku akan tunjukkan pada kalian. Kelebihan aku. Dia pasti lebih tampan dari paman tampan kalian. Ketemu. Tuan Lu, maaf sekali. Nyonya tidak ingin bertemu dengan Anda sekarang. Lu Yunfan, dengar tidak? Keluarga Bai tidak menyambutmu. Keluarga Bai adalah keluarga elit. Bukan sembarang orang bisa masuk, Tuan Shen. Nyonya juga tidak ingin bertemu dengan Anda. Silakan segera pergi. Camel. Nyonya juga tidak ingin bertemu dengan Anda. Silakan segera pergi. Camel. Orang tua ini, di saat seperti ini malah menjatuhkanku. Ayah, aku sangat merindukanmu. Ayah, aku juga sangat merindukanmu. Oh, benar? Paman, kamu datang untuk menengokku? Bukankah kamu yang kemarin? Kenapa kamu di sini? Karena ini rumahku. Kamu? Zisu, ayah ada di sini. Dia orang jahat. Dia datang untuk merebut mamamu. Dengar tidak? Aku sangka, anak yang kuselamatkan kemarin ternyata adalah anak dari Bai Qian dan Shen Yifei. Mereka sudah punya anak. Ayah, aku dan adik sangat merindukanmu. Apa kamu merindukan kami? Kamu merindukan kami tidak? Tentu saja ayah merindukan kalian. Kalian sudah makan dengan baik? Sudah. Anak baik. Apa tidak bosan? Nah, ayah bawa balok untuk kalian. Terima kasih ayah, terima kasih ayah. Ayah, aku sendiri saja. Aku sudah dapat banyak uang, mau belikan ayah dan adik banyak makanan enak. Wah, hebat sekali, ya. Paman, lukamu bagaimana? Masih sakit? Ayah, kenapa? Kamu terluka di mana? Ayah baik-baik saja, jangan khawatir. Ya, Ayah, kamu terluka. Aku antar ayah masuk. Iya, paman, cepat masuk. Nenek, orang yang menyelamatkanku datang. Tuan Lu, ternyata kemarin kamu yang menyelamatkan Sisu. Silakan duduk. Ayah, sekarang bagaimana? Masih sakit? jangan khawatir, ayah baik-baik saja. Lihat sikapnya yang santai ini, sepertinya tidak seperti yang dikatakan orang luar. Tuan Lu, antara kamu dan Qian, apakah ada kesalahpahaman? Jika kalian memang ada kesalahpahaman, kamu bisa cerita padaku. Mama, lihat buket bunga ini cantik sekali. Sungguh indah. Nak, bunga ini aku buat untuk Zisu. Kamu bisa main dengan yang lain. Ini Sisu yang kasih aku. Kenapa kamu buat untuk dia tapi tidak untukku? Kalau kamu mau, bisa minta mamamu. Bukan minta aku. Tapi kan kamu mamaku. Aku bukan mamamu. Jangan panggil aku mama lagi. Zisu, mulai sekarang jangan pinjamkan bunga ini ke orang lain lagi. Mama jahat, aku tidak mau ngomong lagi denganmu. Mama jahat. Ayah, Tuan Lu, keluarga baik. Tidak biasa mengasuh anak orang lain. Tolong bawa kedua anak ini pergi. Chan. Tuan Lu, Chan by Karenya Katalayuan. Aku minta maaf atas namanya untukmu dan Xiao Qian. Terima kasih kebaikan Nyonya Bai. Xiao Shen, Xiao Qian. Kita pergi. paman jangan pergi. Sisu, jangan nakal. Cepat ke sini. Kenapa kamu semakin tidak menurut? Bahkan perkataan mamamu tidak didengar? Kalau begitu biarkan paman tinggal, mama yang pergi. Zisu, Ternyata bukan anak sendiri ya emang beda.
Akhirnya ngurusin anak orang ya, Tuan Lu. Attitude Kian kan sudah kamu lihat. Jadi tolong ke depannya. Jangan ganggu Kian di keluarga Bai lagi. Jangan rusak kehidupan keluarga bertiga kami. Lu Yunfan. Lu Yunfan, kamu tidak boleh bawa pergi anaknya. Tinggalkan anaknya, aku tahu dulu kamu diculik manusia perampok. Bikin kamu kesal, tapi bagaimanapun juga. Kamu tidak boleh menyiksa anak, itu kan anak tidak bersalah. Aku menyiksa anak? Dengar ya, jangan pura-pura nggak tahu. Lihat Lucien sekarang jadi pendiam. Takut ketemu orang, anak yang baik-baik. Dikit lagi bisa kena gangguan jiwa karena sikapmu. Tante, ayah tidak menyiksa aku. Dengar jelaskan? Kamu kan bapaknya, pasti mereka bela kamu. Lu Yunfan, aku tahu kamu punya kenangan buruk, aku juga kasihan. Tapi aku tidak boleh biarkan kamu terus menyiksa anak, dokter. Kasih tahu dia hasil pemeriksaan Lucien. Tubuh anaknya sehat, tapi sisi psikologis memang agak bermasalah. Masalah apa? Anaknya agak fobia sosial, penyebabnya. Ada 2, pertama, pernah dapat trauma. Jadi takut ketemu orang, kedua IQ-nya terlalu tinggi. Jadi tidak mau bergaul dengan yang IQ-nya rendah. Anaknya termasuk yang mana? Anaknya termasuk kasus kedua. Kian waktu kecil. Juga karena telat bicara. Setelah periksa ke dokter baru ketahuan. Karena IQ-nya terlalu tinggi jadi malas bicara. Kalau Xiao Shen juga begitu. Berarti mereka berdua kemungkinan ibu dan anak kandung. Aku suruh orang ambil laporan tes DNA. Hasilnya? Nyonya, laporannya sampai sekarang belum keluar. Pasti ada masalah, apa perlu aku? Sudahlah. Sekarang pergi ke kamar Kian. Kumpulin beberapa helai rambutnya. Tes DNA lagi. Cepat! Lu Yunfan, demi keamanan. 2 anak ini akan jadi tanggung jawabku. Tapi keluarga Bai tidak menerimamu, silakan pergi. Kian, hari ini aku cuma mau tanya satu hal. Kamu mau ngaku nggak kalau 2 anak ini? Pak Lu, saya bilang terakhir kali, saya nggak kenal kamu. Hari ini saya. Terus kenapa kamu nggak mau tes DNA sama anak-anak? Kalau hasilnya sesuai harapan kamu juga bisa bikin saya putus asa total. Nggak boleh. Pak Shen, kenapa nggak boleh? Saya. Tes DNA sesimpel itu aja. Dilarang mulu. Soalnya Kian selama ini cuma sama saya yang tiduran. Jadi, Kian cuma punya sisu. Anak ini, anak kita. Jadi, 6 tahun lalu kamu selingkuh. 6 tahun ini kamu nggak pernah lupa ingatan. Karena ini kamu nggak cari saya, ya? Ya sudah, forget it. Xiao Shen, Xiao Qian, kita pergi. Pak Lu, tolong tunggu sebentar lagi. Paling 1,5 jam, tunggu bentar. Nunggu laporan tes DNA keluar. Saya mau ambil hak asuh 2 anak ini. Biar nggak diremehin lagi. Lukian, ini bunga untukmu. Bisa minta papamu tunggu di sini? Papa, boleh saya tunggu lebih lama? Main sama mereka? Cari cara, tahan 2 anak ini untuk saya. Saya sendiri yang ambil laporan DNA. Oke, saya ngerti. Xiao Shen, Zisu, kita main ke sana, yuk. Oak. Xiao Qian, ini di botol apa? Ini, papa khusus buat saya dan adik. Minuman nutriti. Ajushu, kamu mau minum sedikit? Mau, saya mau. Ini. Pak Lu, Nyonya bilang, Anda penyelamat kecil Nona. Kamar sudah disiapin khusus. Apa mau istirahat sebentar? Iya papa, kamu kan luka, cepat istirahat di atas. Oke, kalian main ya, hati-hati. Pak Lu, silakan ke sini. Chen, sini main sama mereka. Enggak, ngantuk banget mau tidur? Oh oke, kalian main di sini, saya antar dia tidur, ya? Oak. 2 bocah imut ini harus segera diselesaikan, biar aman. Lu Yunfan, Lu Yunfan. Jangan salahin saya. Sisu, Nona kecil. Ada apa denganmu, Nona kecil? Apa yang sebenarnya terjadi? Baru sebentar, Nona kecil sudah. Dokter. Cepat lihat Nona kecil. Cepat, 2 orang ikut aku lihat Nona kecil. Yang lain pergi lihat 2 anak lainnya. Kenapa kalian peduli dengan 2 anak liar itu? Sisu adalah anak keluarga Bai. Jika ada sesuatu yang terjadi, keluarga Bai tidak akan memaafkan kalian. Apakah aku akan mati? Jangan ngomong sembarangan, tidak apa-apa. Ini adalah racun serangga, anak-anak meminum racun serangga. Karena penyebabnya sudah ditemukan. Aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Cepat sembuhkan dia. Tapi obat ini sudah dilarang karena sangat beracun. Dan tidak ada penawarnya, tingkat kematiannya 100%.
Keluarga baik setiap tahun menghabiskan banyak uang untuk membiayai kalian. Apakah untuk beramal? Cepat cari solusi. Bos Bai, aku teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, ahli medis terkenal Emer Lu. Konon jika diminum dalam 15 menit, bisa menetralisir racun. Aku punya satu pil penawar racun yang dikoleksi, tapi hanya satu ini. Cepat berikan ke Sisu. Kenapa harus dia? Nyawa Xiao Shen dan Xiao Qian bukan nyawa juga. Lu Yunfan, racun serangga ini ditemukan di minuman yang kamu berikan ke anak-anak. Aku tahu kamu karena Qian adalah tunanganku. Jadi kamu menyimpan dendam padaku. Tapi kamu tidak boleh menyakiti anak-anak. Bahkan anakmu sendiri tidak kamu lepaskan, harimau pun tidak memakan anaknya. Kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Apakah anak-anak di matamu hanya alat untuk meluapkan amarah dan dimanfaatkan? Meskipun kamu dapat penawarnya, anak mana yang akan kamu selamatkan? Lebih baik berikan ke Sisu. Tidak perlu memilih. Xian, kamu belong. Diam kamu. Bos Bai, cepat ambil keputusan. Waktunya tidak banyak. Jika ditunda lagi, 3 anak tidak akan tertolong. Berikan ke Sisu. Baik Qian. Kamu yakin ingin memberikan satu-satunya penawar ke Sisu, ya? Tuan Lu, ini penawar keluarga baik. Untuk menyelamatkan anak kami sendiri, ada salahnya? Aku tahu kamu sangat panik, tapi tenang dulu. Aku akan memanggil dokter terbaik untuk anakmu, oke? Lu Yunfan, apa yang kamu lakukan? Baik Qian, aku bisa memberikan penawar padamu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Pergi dan lakukan tes DNA dengan 2 anak ini. Baik, aku setuju. Pergi ambilkan segelas air. Tidak perlu. Obat ini bisa diminum tanpa air. Tidak perlu menunggu lagi. Aku sudah mendapatkan laporan tes DNA. Apa yang terjadi? Aku baru pergi sebentar, rumah sudah berantakan begini. Nona kecil keracunan, tapi sudah minum penawarnya. Sudah tidak ada bahaya lagi. Cepat bawa anak-anak ke sofa. Ini, 2 anak ini ternyata benar-benar anakku. Tapi dia bilang kami pacaran setahun. Bagaimana bisa? Kenapa aku sama sekali? Tidak ingat apa-apa? Dan kalau memang anakku, kenapa anak itu ada di tangan Lu Yunfan? Ternyata benar anak kakak. Kakak hebat sekali, bisa dengan 2 pria. Kenapa bisa begini? Orang tua ini diam-diam melakukan tes DNA. Tidak boleh. Qian, bagaimanapun juga, racunnya dari minuman yang Yunfan beri ke anak-anak. Dia jelas membenci kita. Tidak bisa melawan kita langsung. Jadi dia tega membunuh anak kita. Dia lebih kejam dari binatang. Dokter, apakah semua minuman mengandung racun? Ya benar, Lu Yunfan jangan pura-pura. Kau tega melakukan apa saja untuk membunuh Sisu. Bahkan anak sendiri tidak kau ampuni. Orang sepertimu tidak pantas hidup, ayo. Kau mau apa? Xiao Shen dan Xiao Qian sejak kecil fisiknya lemah. Minuman itu khusus kusiapkan untuk mereka berdua. Mereka minum sejak kecil, tiba-tiba hari ini di tempatmu. Jadi begini, maksudmu. Keberadaan Xiao Shen dan Xiao Qian mengganggu kepentinganmu. Jadi kau tega mengorbankan nyawa Sisu. Dan memberi racun dalam minuman, benar kan? Omong kosong, minuman itu kan kau yang buat. Tadi kita semua ada di dalam kamar. Hanya kau sendiri di ruang tamu. Kalau bukan kau yang beri racun, siapa lagi? Sudah, Lu Yunfan. Sampai sekarang kau masih membelanya? Tidak, sekarang ini bukan yang terpenting. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan anak-anak. Benar Tuan Lu, keluarga baik pasti akan memberikanmu kebenaran dan memberikan jawaban untukmu dan anak-anak. Tapi yang paling penting sekarang adalah memberikan anak-anak penawar racun segera. Anak-anak hampir tidak kuat lagi. Sial, jika orang tua ini tahu aku yang meracuni, semuanya akan hancur. HMPH, tapi untungnya aku sudah siap. Berapa lama lagi waktu anak-anak? Sekitar 10 menit. Hubungi semua dokter terkemuka di Jiangcheng. Dengan cara apapun, pastikan mereka sampai di keluarga baik dalam 5 menit. Selain itu, hubungi Emerlu untuk mencari pil penawar racun. Dengan segala cara, bahkan jika harus merampas, bawa kembali untukku. Nona, ada seseorang bernama Jiang She di luar. Katanya ada hal penting ingin bertemu denganmu. Cepat persilakan dia masuk. Nona, ada seseorang bernama Jiang She di luar. Katanya ada hal penting ingin bertemu denganmu. Cepat persilakan dia masuk. Baik. Bos, ini pil penawar racun Anda. Terima kasih.
Ini benar-benar pil penawar racun. Boleh aku lihat? Silakan. Jangan sampai rusak. Ini benar-benar pil penawar racun. Dari mana Anda mendapatkannya? Dari mana lagi? Aku yang membuatnya. Apa? Anda membuatnya sendiri? Jangan-jangan Anda adalah Emerlu yang legendaris? Hei, sebagai dokter, yang paling penting sekarang. Bukanlah kondisi pasien. Oh. Tak heran ini pil penawar racun buatan Emerlu. Anak-anak sudah tidak dalam bahaya lagi. Kenapa? Dua anak kecil ini tidak mati? Si kelompok sampah. Tidak bisa melakukan apa-apa, hanya tahu berteriak-teriak di sini. Kami tentu tidak bisa dibandingkan dengan Anda, Emerlu. CAPI. Bisakah Anda memberikan kami sebotol pil penawar racun? Untuk berjaga-jaga. Anda ingin gratis? Tidak. Anda salah paham. Kami hanya ingin sekali kesempatan membeli pil penawar racun. Kami bisa bayar 2 kali lipat. Benarkah? Ini, maaf, aku tidak bisa memutuskan. Bukankah pil penawar racun ini buatan Anda? Bagaimana bisa? Tunggu. Telinga mana yang mendengar aku bilang aku Emerlu? Dia memang bukan. Dia adalah bos Jiang dari grup Qian Yuan. Ternyata Bos Jiang. Bisakah Anda memperkenalkan kami kepada Emerlu? Kami sangat membutuhkan pil penawar racun. Dia bahkan tidak mau menemui bos kalian, Bos Bai. Apalagi kalian? Bos Jiang. Berapa banyak itu mesin yang tersisa? Aku beli semuanya. Bos Bai, bukan tidak mau menjualnya padamu. Tadi kamu juga dengar apa yang aku bilang, jual atau tidak jual. Aku benar-benar tidak bisa memutuskan. Aku bayar 5 kali lipat harga pasar. 10 kali. 15 kali. Tidak dijual. Kamu siapa? Jangan ikut campur di sini. Kamu pikir dengan bilang tidak jual, Bos Jiang akan percaya padamu? Lu Yunfan, kamu sendiri tidak bisa dapatkan. Lalu menghalangi kami membeli. Kamu benar-benar menganggap dirimu Oli Farmasi, Mr. Lu? Kamu bilang tidak jual ya tidak jual? Aku bilang tidak jual, hari ini kalian tidak akan dapat satupun. Kamu siapa? Bilang tidak jual ya tidak jual? Sudah cukup. Hari ini pil pembersih ini tidak bisa dijual. Bos Jiang, kami membeli pil pembersih dengan uang. Hanya untuk berjaga-jaga. Ingin melindungi Hisu saja. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa alasanmu menolak uang? Kamu pikir aku bodoh? Menolak uang? Emerlu yang kalian sebut melarangku menjual. Kalau melawan bos, baru aku benar-benar bodoh. Kamu adalah Emerlu? Xian, jangan sampai tertipu olehnya. Kalau dia benar Emerlu, kenapa tidak menyelamatkan Sisu dan yang lain lebih awal? Benar, Kak. Mana mungkin dia Emerlu? Kalau dia benar-benar Emerlu, namaku Bai Wan King akan kutulis terbalik. Aku akan bernama King Wan Bai. Bos Bai, Bos Bai. Emerlu sudah lama pensiun. Jangan terus mencurigai ini itu. Selama dia tidak setuju, kita benar-benar tidak bisa bekerja sama. Tapi tadi kamu jelas memanggilnya bos. Sial, terlalu buru-buru sampai terpeleset. Bos, identitas aslimu hampir terbongkar. Tolong. Sekarang kamu lebih peduli apakah aku orang yang kamu maksud. Daripada siapa yang meracuni anak itu, ya? Kalau bisa bekerja sama dengan Emerlu, hanya akan menguntungkan perusahaan dan anak itu. Tuan Lu, tenang saja. Aku akan cek CCTV, berikan kejelasan padamu. Cek apa? Lu Yunfan. Selain kamu yang meracuni, siapa lagi? Kamu jelas-jelas punya banyak obat pembersih. Aku lihat kamu hanya menunggu Hisu mati agar kamu bisa menyelamatkan 2 anak itu, lalu dengan alasan yang sah bisa mengganggu Qian. Nyonya Bai, tolong periksa rekaman kamera. Tidak boleh, kamu berulang kali menghalangi kami memeriksa rekaman. Bagaimana? Apa kamu tidak khawatir siapa yang meracuni anak-anak? Jangan-jangan Time Camo. Tuan Lu, tentang hal ini, keluarga Bai pasti akan memberikan jawaban, hanya saja Sheni Fei, dia tetap ayahnya Hisu. Lu Yunfan. Periksa. Bos Bai, meskipun sebagian besar minuman beracun sudah dimuntahkan, tapi masih ada sedikit yang ketelan. Nyonya Bai, tidak usah repot. Jawabannya akan kuberikan sendiri, tapi mulai sekarang. Aku harap kamu tahu. Sian dan Xian, juga anak-anak keluarga Bai, jika aku menemukan lagi. Kalian membeda-bedakan mereka. Sheni Fei akan menjadi nasib kalian. Bawa anak-anak pergi. Qian, kamu jangan percaya dia. Dia hanya penipu. Malam itu 6 tahun lalu, jika bukan kamu. Baik Qian mungkin sudah mulai curiga, tapi selama aku bersikeras, Shen Sisu adalah anakku dan baik Qian, maka dia akan terikat selamanya denganku. Apa yang kamu bicarakan? Jika bukan aku,
Mana mungkin ada Shisu? Kak, mau kemana? Aku mau ke rumah keluarga lu. Jaga anak-anak, aku juga ikut, aku juga mau ikut. Sangat keterlaluan, di keluarga mama hanya nenek yang baik, yang lain. Tidak, bibi baik setengah baik. Orang lain adalah orang jahat. Dan paman jahat yang meracuni aku dan adik. Sangat kesal, adik kamu juga kesal kan? Mama memberikan satu-satunya penawar. Kepada Shen Shisu, apakah itu berarti? Mama tidak mau kita lagi? Kakek nenek sudah pulang, ayo. Kalian sudah pulang. Xiaoqian, kondisi kamu sudah membaik? Nenek, aku baik-baik saja. Mau ajak nenek ke kamarmu? Baiklah, Kian-Kian akan mengantar nenek ke kamar. Luyunfan, kamu mereka berdua pasangan muda. Akhirnya punya waktu berdua saja. Kita jangan mengganggu di sini. Adik kecil tadi sama sekali tidak melihatku. Pasti dia benci padaku. Nenek, tante, cepat duduklah. Baiklah, Kenapa buku harianku ada di sini? Nenek, jangan dilihat, ada rahasiaku di dalamnya. buku harian, kalau bisa tahu. Isi buku harian Xiaoqian. Mungkin bisa tahu bagaimana kehidupan mereka berdua dengan Xiao Shen selama ini. Xiaoqian, mana mungkin nenek mengintip buku harianmu, tapi bolehkah nenek memeriksa di buku harianmu? Ada salah ketik atau tidak? Baiklah, tapi nenek, halaman 25. Jangan dilihat ya. Nenek tahu. Kalau begitu aku ajak adik main dulu. Baik, pergilah. Ya, ayo. Ingat, halaman 25, jangan dilihat. Nenek tahu, cepat pergi. Hari ini ulang tahunku dan adik. Tapi ayah harus bekerja sampai larut malam. Aku dan adik sudah ngantuk hampir tertidur, tapi ayah membawa kue ulang tahun besar untuk kami. Untuk membeli kue ini, ayah pasti sangat lelah. Aku sedih melihat ayah memintaku mengucapkan permintaan. Aku berharap di kartu bank, tiba-tiba ada 1 juta. Agar ayah tidak terlalu lelah. Luyunfan selama ini sendirian membesarkan 2 anak, sangat tidak mudah. Pantesan Shoshin begitu matre. Bu, keluarga kita sudah kaya, Bu masih saja matre. Sepertinya, sifat ini turun-temurun. Bu, mau apa? Ini permintaan ulang tahun keponakanmu. Cepat transfer 1 juta. Bu, kenapa tidak transfer? Aku tidak tega. Baiklah, tapi aku tidak punya nomor rekening Xiaoqian. Pasti ada dewa yang akan mewujudkan permintaanku. Jadi aku akan menulis nomor kartu bank. Anak ini, Kakak, kenapa kita duduk di sini? Adik, sebentar lagi kamu akan tahu. Ayo adik, kita cari klien VIP kita. Tuan Lu, sepertinya kita perlu bicara baik-baik. Nona Bai, apa yang perlu kita bicarakan? Bicarakan soal kau meninggalkan aku dan anak. Untuk bersama Shen Yifei, ya? Bukan begitu. 6 tahun lalu aku difitnah, hilang ingatan, jadi salah paham sama kamu. Sekarang semuanya sudah jelas. Kita orang tua Xiao Shen dan Xiao Qian. Kuharap kita bisa komunikasi normal. Selain hari ini, aku juga tak pernah sakiti kamu dan anak. aduh, hari ini benar-benar melelahkan. Istirahat dulu, sayang. Sejak aku di blacklist keluarga Bai, sampai sekarang belum dapat kerja, penghasilan sedikit. Nenek Lu, atas nama keluarga, putus hubungan denganmu juga. Yang paling menyedihkan sekarang adalah Xiao Qian dan Xiao Shen. Keluarga Bai sampai menyuruh sekolah mengeluarkan mereka. Keluarga Bai ini keterlaluan sekali. Kita tak ada masalah dengan keluarga Bai, tapi mereka. Betul, menurutku keluarga baik itu cuma jaim karena kita lagi jatuh. Memang tidak terjadi apa-apa,
Cuma papaku di blacklist. Mamaku diusir dari perusahaan, anak-anakku dikeluarkan. Aku jamin, aku dan mamaku tidak pernah beri perintah itu. Shen Yifei, diam-diam. Atas nama keluarga Bai yang melakukannya. Maaf, ini masalah keluarga Bai. Aku akan urus ini sendiri, beri keadilan padamu. Ya, enggak. Taruh anak di sini terus cuek, keterlaluan. Yun Fan. Ini, siapa ini? Ini adalah Bai Qian. Halo Paman, halo Tante. Oh Bos Bai, silakan duduk. Duduklah. Sayang, apa yang terjadi? Orang keluarga Bai. Kok bisa sampai ke sini? Jangan-jangan mau nagih utang? Cepat suruh Xiao Fan bawa anak-anak lari. Sudah, tenang duduk, amati dulu. Kalian sudah pulang. Nenek, kakek, Tuan Lu, pelaku racun sudah ketahuan. Adalah pelayan kita. Pelayan ini dulu malas bekerja. Kuhukum dia, tak disangka dia mendendam. Lalu dia racun minuman. Setelah ditangkap, dia mengaku sekarang sudah diserahkan ke polisi. Sebagai orang dari keluarga kaya raya, pasti selalu punya rencana cadangan. Ternyata tidak seperti yang kuduga. Shen Yifei sudah menyiapkan kambing hitam. Makanya dia begitu sombong. Tapi untungnya, aku juga sudah membalas dendam untuk Xiao Shen dan Xiao Qian. Sebagai nenek Sisu, aku tidak tega melihat anak itu tanpa ayah. Makanya aku mempertemukan Shen Yifei dan Qian. Tapi Qian hanya setuju di mulut saja. Ya sebenarnya tidak pernah mengakui Shen Yifei karena orang ini benar-benar berkarakter buruk dan licik. Jadi, setelah berpikir matang, aku memutuskan untuk membatalkan perjanjian lisan mereka. Naomi Shan, kamu tidak sengaja melindungi Shen Yifei, kan? Tuan Den, aku tidak pernah punya pikiran seperti itu. Sekarang Shen Yifei sudah terluka. Dan perjanjiannya juga sudah kubatalkan. Dia sudah membayar harganya. Hanya saja, dia masih punya satu identitas lagi. Ayah Jishu, kita juga sulit untuk bertindak terlalu keras. Oak, paham. Tuan Lu, kepala rumah tangga baru saja meneleponku. Bilang Jishu baru bangun dan merindukanmu. Maaf, Nyonya Bai, aku tidak punya hobi. Mengasuh anak orang lain. Maaf, anak-anak baru saja sembuh dari racun, tubuh mereka masih lemah. Butuh istirahat. Kami tidak akan mengganggu lebih lama. Aku akan menyuruh orang menyelidiki kejadian 6 tahun lalu dan memberimu hasilnya. Tenang, ayah ibu, kita pasti akan semakin baik ke depannya. Kak Chen, Tuan Shen, sudah melewati bahaya. Ibunya juga sudah pergi merawatnya. Aku tahu. Qin Yu, sampaikan ke bawah. Keluarga Bai dan keluarga Lu tidak pernah ada konflik dan segera tarik kembali perintah-perintah yang dikeluarkan Shen Yifei terhadap keluarga Lu. Baik. Qian, tidak baik. Jishu kabur dari rumah. Apa? Bos Bai, kami sudah menghentikan. Nona Shen yang kabur, tapi dia tidak mau pulang. Dia bilang kalau tidak diizinkan ke keluarga Lu, dia akan. aku mau pergi. Aku harus pergi. Biarkan dia pergi. Kalian jaga keamanan Sisu. Baik. Jishu pergi juga tidak apa, sekalian. Biarkan dia menjalin hubungan dengan 2 anak keluarga Lu. Ibu, duduklah. Yifei, bagaimana perasaanmu? Ibu, Pak Chen, orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Anakku sudah dibuat seperti ini oleh Lu Yunfan. Dia masih punya waktu untuk mencabut perintah kami terhadap keluarga Lu. apa? Bai Qian adalah milikku. Keluarga Bai juga milikku. Apa artinya mencabut larangan? Aku tetap punya cara untuk menghadapi mereka. Aku tetap punya cara untuk menghadapi mereka. Ayah, apakah kakak Jishu tidak bisa datang ke rumah kita? Adik, itu anak perempuan paman jahat itu, dan juga paman jahat itu ingin menyakiti kita. Tapi kakak Jishu sangat baik. Dia berbagi makanan enak denganku, juga memberi hadiah untuk kakak. Kalau saja kita satu keluarga punya ayah seperti itu sangat menyedihkan, ayah. Zhizu, kenapa kamu di sini? Dan, aku bukan ayahmu. Kamu adalah ayahku, aku adalah anak ayah. Dan Lu Shen serta Lu Qian juga anak ayah. Jadi asalkan kamu menikahi ibu, kamu akan menjadi ayahku. Kamu, Kakak Jishu, kamu datang untuk bermain dengan kami? Aku datang untuk mencari ayah, juga untuk bermain dengan kalian. Bagus sekali. Ayah, aku lapar. baik, ayah akan memasak untuk kalian. Baik.
Masalah anak-anak dulu masih perlu diselidiki lagi. Zhisu, Ibu, kamu datang untuk menjemputku pulang? Xiao Shen, Xiao Qian, maafkan ibu. Sebelumnya ibu salah, tidak mengenali kalian. Kalian berdua adalah harta ibu. Bisakah kalian memberi ibu kesempatan untuk menebus kesalahan? Lalu bagaimana ibu akan menebusnya? Xiao Qian, sebelumnya ibu pernah memarahimu karena karangan bunga, sekarang ibu tahu salah. Jadi untukmu dan Xiao Shen, ibu membuat karangan bunga yang sama persis dengan Zhisu. Dan setelah tahu kalian suka bermain puzzle, ibu membeli puzzle untuk kalian main bersama. Pak Lu, perintah sebelumnya tentang keluarga Lu sudah saya selesaikan. Zhisu ingin tinggal di keluarga Lu selama 2 hari ini, untuk bermain dengan Xiao Shen dan Xiao Qian. Mohon doaku untuk menjaganya. Nona Bai, jangan sungkan, anak sendiri. Pasti akan dijaga dengan baik, tidak merepotkan. Terima kasih. 6 tahun yang lalu, Nona Bai silakan bicara dulu. sudah kukirim orang untuk menyelidiki kejadian 6 tahun lalu. Ke rumah sakit tempatku sebelumnya dioperasi. Hasilnya akan segera keluar. Aku juga sudah menyuruh orang menyelidiki. Baik, kalau begitu tidak akan mengganggu lagi. Sampai jumpa besok di rumah sakit. Zhisu, Mama mau pulang. Bermainlah baik-baik dengan Xiao Shen dan Xiao Qian. Baik, Dadah. Hadiah dari Mama untukku? Mama juga memberikannya padaku. Kalau begitu kita semua punya hadiah dari Mama. Dan Mama juga mengizinkanku bermain di sini 2 hari. Kamu dengar belum? Aku baru saja makan semangka. Semangka apa? Jangan main rahasia. Cepat katakan padaku. Dokter Dong di rumah sakit kita. Kamu ingat kan? Seorang senior bilang, 6 tahun lalu Dokter Dong pernah diam-diam menyembunyikan dari ibu bersalin. Membawa pergi 2 bayi yang baru lahir. Apa? Helen. Aku tambahkan. Karena saat itu ibu bersalin mengalami pendarahan hebat. Pingsan. Jadi kemudian si ibu sama sekali tidak tahu dirinya melahirkan berapa anak. Saat itu hanya suaminya yang ada. Aku curiga, pasti suaminya diam-diam menyuap Dokter Dong untuk membawa pergi anak-anaknya. Pada akhirnya hanya menyisakan 1 anak. Tidak tahu juga mengapa dia melakukan ini. Dokter Dong ini adalah dokter yang waktu itu mengoperasiku. Mungkinkah Suatu malam 6 tahun lalu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Setelah kubuka pintu, kudapati 2 anak berada di depan pintu. Kedua anak itu adalah Lu Shen dan Lu Qian? Peristiwa ini akan kusuruh orang konfirmasi. Semua ini tampaknya tidak lepas dari Shen Yifei. Jika benar demikian, berarti saat itu Shen Yifei sengaja meletakkan anak-anak di depan pintu, ini mengikatku dengan anak-anak. Membuatku mengira kau sengaja meninggalkanku. Halo. Apa? Zhisu diculik. Bagaimana bisa? Bukannya Zhisu ada di rumahmu? Ada 2 orang menyamar sebagai petugas patroli keamanan kompleks. Bila mau periksa fasilitas pemadam kebakaran, orang tuaku tidak curiga lalu membukakan pintu. Tak disangka mereka berani menculik Zhisu. Segera kusuruh orang blokir kota Jiang. Mereka pasti tidak akan jauh melarikan diri. Tunggu sebentar. Sepertinya aku bisa menebak siapa pelakunya. Bagaimana perkembangan urusan ini? Bagus. Nak, apakah kau terlalu terburu-buru? Jika keluarga Bai mengetahui hal ini, hidup kita akan sulit. Ibu, jika aku tidak mempersiapkan diri, mana mungkin aku bertindak gegabah? Dokter itu sudah kuhabisi. Lagi pula Shen Zhisu tidak ada di sini. Mereka tidak bisa melakukan tes DNA, jadi kita yang memegang kendali. Bagaimana dengan 2 anak haram itu? Haruskah? Langsung kita habisi saja, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Langsung bertindak terlalu riskan, 2 anak haram itu. Bicarakan nanti, target kita adalah keluarga Bai. Jika mereka tahu kita menculik Shen Zhisu, kita langsung hilangkan jejak. Jika tidak ketahuan, kita lanjutkan rencana semula. Ibu, coba periksa keadaan Shen Zhisu dulu.
Seperti yang kuduga. Shen Yifei yang menculik Zisu. Dan Zisu sudah dipindahkan. Dasar tikus kecil. Setelah urusan ini selesai, hahaha. Masa depan kita ada di tanganmu, kakak. Ayo main kartu. Baiklah, ayo bajakan kartunya. Zisu, jangan salahkan aku. Salahkan. Nasibmu yang buruk, hahaha. Bos Shen, jaga dia baik-baik. Jika ada masalah, kalian akan kuhajar. Ayah. Apa yang terjadi? Cepat jelaskan. Bos Shen, karena anak ini terus mencoba kabur. Aku tidak tahan, jadi kuinjak dia 2 kali. Kau ingin mati? Mau membunuhnya? Bos Shen, tahukah kau? Sekarang kita tidak bisa membawanya ke rumah sakit. Seluruh kota Jiangcheng mencarinya. Bos Shen, maaf, aku salah. Sudah begini, hanya bisa menyalahkan Lu Yunfan. Awasi keluarga Shen baik-baik. Jika ada yang mencurigakan, segera hubungi aku. Baik. Oh ya, bos. Laporan tes DNA yang kau minta. Hasilnya sudah keluar. Shen Zisu memang anakmu. Aku tahu, kamu sudah bekerja keras. Pak polisi, ini rumahnya. Mana orangnya? Yifei, pagi-pagi kamu sudah memanggil kami semua. Sebenarnya mau apa? Ibu mertua, nanti kamu akan tahu. Nenek mama. Nenek mama. Pak polisi, dia orangnya. Cepat tangkap dia. Yifei, apa maksudmu? Naonya Bai. Cucu perempuanmu, Shen Jishu, dibunuh oleh seseorang. Apa katamu? Pagi-pagi sudah ada orang yang datang ke rumah kami bilang, Lu Yunfan membunuh Shen Jishu. Bahkan mayatnya dibuang di belakang gunung. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak percaya. Tapi sekarang kalian, siapa yang bisa menemukan Shen Jishu? Di mana dia sekarang? Kamu tahu, Jishu diculik. Lu Yunfan, masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Kamu pembunuh. Kamu bukan manusia. Berani-beraninya menyakiti anak perempuan berumur 6 tahun. Tuan Shen, bicara harus ada bukti. Kamu punya bukti? Selain itu, mengapa aku harus menyakiti Zisu? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku tahu. Zisu sudah tidak ada, kamu masuk ke keluarga Bai. Tidak ada lagi hambatan. Benarkan yang aku katakan? Lucu. Ini fakta yang kamu yakini, kan? Lu Yunfan adalah ayah kandung Jishu. Benar, menurut investigasiku. Lalu, bagi dia 3 anak, yaitu Lu Qian, Lu Shen, dan Zisu. Bagian dia mengalami hebat setelah melahirkan. Setelah melahirkan, dia langsung pingsan. Kejadian 6 tahun lalu. Dan hilangnya ingatan Bai Qian. Semua karena obat yang diberikan Shen Yifei. Selain itu, 5 tahun lalu, kamu diam-diam mengirim 2 anak itu ke sampingku. Agar aku tidak bertemu Qian lagi di masa depan. Shen Yifei, benarkan yang aku katakan? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tapi apalagi? Hari ini kamu adalah pembunuh. Shen Jishu. Shen Zisu sudah tidak ada. Bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu. Di penjara. Yang akan masuk penjara adalah kamu. Zisu, kamu baik-baik saja. Nana, aku baik-baik saja. Aku sehat. Kenapa? Kenapa tidak mati? Lu Yunfan, kamu samparendahan. Berdasarkan apa kamu bisa melakukan semua ini? Bos, maaf aku mencuri perhatianmu. Hah? Karena Lu Yunfan, bosku, adalah chairman saat ini dari grup Qian Yuan. Ahli farmasi terkenal internasional, Emer Lu yang top. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Jadi semua ini hanya kesalahpahaman, ya? Tidak, Pak Polisi. Aku masih ingin melapor tentang penculikan dan pembunuhan anak-anak oleh keluarga Shen. Hancur. Semuanya hancur. Setelah tahu Zisu diculik, aku mengirim orang untuk menyelidiki dan akhirnya menemukan. Ada 4 orang yang menculik Zisu, salah satunya merasa sangat bersalah dan mengaku semua ini padaku, serta membantu menangkap penculik lainnya.
karena dia sudah sadar dan memperbaiki kesalahan. Aku tidak akan menuntutnya. Pak polisi. Penculik ini bukan orang yang kemarin. Pak polisi, ini pertama kalinya aku melakukan ini. Aku dan kakak menculik anak ini. Atas perintah Shen Yifei dan Nyonya Shen. Aku melihat mereka menyiksa anak itu, dan aku memotret mereka. Memukuli anak itu. Anak itu hampir tidak bisa bertahan. Akhirnya mereka membawa anak itu ke bukit belakang, saat akan menguburnya hidup-hidup. Untungnya diselamatkan oleh Tuan Lu. Baru bisa selamat. Ini jelas orangnya baik Yang Qian. Ternyata sudah direncanakan dari dulu. Kemarin memeriksa denyut nadi Zisu. Hanya karena kelaparan sedikit lemah saja. Bawa pergi. Pergi. Jangan macam-macam. Ayah, Aduh, Zisu, kenalkan lagi. Aku ayahmu. bagus sekali. Zisu sekarang keluarga kita. Kalau begitu, ayah dan ibu bisa menikah dong? Nona Bai, kalau begitu kita. Yunfan, meskipun aku tidak ingat kenangan kita dulu, tapi kita bisa mulai dari awal lagi. Kita menikahlah. Kamu bersamaku karena perusahaan atau karena anak-anak? Aku karena kamu. Kian, terima kasih. Bagus sekali, ayah dan ibu akhirnya bersama.